Halo semuanya, salam hebat luar biasa. Kali ini saya akan bercerita tentang Carolus Borromeus sebagai pelindung kongregasi. Jadi Santo Carolus Borromeus ini dilahirkan pada 2 Oktober 1538 di Puri Arona, Lago Maggiore, Milano, Italia. Ia adalah putra ketiga dari 6 bersaudara. Nama kecilnya adalah Carlo. Ayahnya bernama Giberto Borromeus dan ibunya bernama Margareta de Medici. Kedua orang tua Carolus Borromeus berasal dari keluarga bangsawan yang saleh dan sungguh-sungguh mendidik anaknya secara Katolik. Bapak Giberto juga dikenal sebagai orang beriman mendalam, rendah hati dan murah hati kepada orang miskin. Lingkungan keluarga yang baik ini memberi pengaruh yang besar dalam pembentukan dan perkembangan Carolus Borromeus. Carolus Borromeus hidup pada abad ke-14. Waktu itu ada kemerosotan moral, kekerasan, kekacauan, dan perampokan sebagai akibat dari banyaknya pengangguran. Di masa itu, rakyat kecil sangat tertindas. Ketidakadilan dan kemiskinan merajalela. Banyak orang semakin bodoh, banyak anak-anak terlantar, dan para janda mengalami penderitaan. Keluarga Giberto Borromeus sering membagikan kasih kepada kaum papa, merawat janda dan yatim piatu, orang-orang miskin dan yang memerlukan bantuannya. Keluarga mereka menghindari pertemuan-pertemuan yang bersifat duniawi dan kehidupan yang memamerkan kemewahan. Pagi hari, mereka pergi ke gereja untuk berdoa harian. Kebiasaan ini diikuti oleh putra-putri mereka. Seorang kakak Carolus Borromeus masuk biara dan yang lain menikah dengan orang-orang dari keluarga yang berkedudukan tinggi. Demikian betapa berharga dan berkesan teladan yang ditanamkan oleh orang tua Carolus Borromeus dalam hidupnya. Meskipun hidup dalam keluarga yang berkecukupan, Carolus Borromeus menjalani hidup yang sangat sederhana, setia, tekun, dan tertib. Setelah menjalani pendidikan di rumah hingga berumur 12 tahun, Carolus Borromeus dikirim untuk belajar di Milan dan 2 tahun kemudian melanjutkan belajar di Pavia. Dalam usia 21 tahun, tepatnya pada tahun 1559, beliau mendapatkan 2 gelar sekaligus, yaitu doktor di bidang hukum sipil dan di bidang hukum gereja. Carolus Borromeus mempunyai kekuatan kehendak, daya pikir yang hebat, sifat jujur, pandangannya yang selalu tajam dan jernih, tetap dalam keputusan, teguh dan mantap dalam melaksanakan niat, serta akrab dengan buku-buku yang berbobot dan berkualitas. Kepribadiannya tenang dan tidak suka banyak bicara, tetapi selalu membangun persaudaraan dan menjalin relasi persahabatan dengan orang-orang yang dijumpainya. Pada tahun 1560, Carolus Borromeus diangkat menjadi sekretaris Vatikan Paus Pius keempat, di mana gereja saat itu memiliki keprihatinan yang mendalam akibat kemerosotan hidup orang beriman, serta perpecahan dalam tubuh gereja karena berkembangnya Protestanisme. Pada waktu itu, Carolus Borromeus memegang peranan yang sangat besar dan mempersiapkan konsili. Dengan sekuat tenaga, beliau mengakhiri banyak keadaan buruk dengan keputusan-keputusan yang bijak dari konsili. Adapun keputusan yang dilaksanakan antara lain adalah masalah pendirian seminari-seminari dan menata kembali kehidupan orang beriman yang telah merosot. Pada usia yang ke-25 tahun, Carolus Borromeus ditabiskan menjadi imam. Pada tahun yang sama, beliau ditabiskan menjadi uskup Milan. Sejak saat itu ia berjuang keras menata kembali kehidupan menggereja. Beliau berusaha menghayati kehidupan imam dengan benar, mempraktikkan hidup bersahaja. Beliau banyak membuka gereja-gereja tua yang telah rusak serta membangun kembali semangat hidup beriman umatnya. Carolus Borromeus adalah seorang pendidik, pembangun, dan pembaru. Dalam perjalanan pembaruan ini, Carolus Borromeus tidak jarang mengalami penolakan dari mereka yang tidak suka dengan pembaruan itu. Bahkan ia pernah ditembak oleh pembunuh bayaran.
Tetapi suatu mukjizat terjadi. Carlos Borromeus tidak cedera sama sekali. Peluru hanya melubangi jubahnya. Dengan peristiwa itu, para pemberontak mengubah sikap dan bertobat. Uskup Carlos Borromeus bersemangat dalam meningkatkan bantuan dan pelayanan kepada kaum miskin, orang-orang yang berkekurangan dan yang membutuhkan. Upaya tersebut terwujud ketika kelaparan melanda kota Milan. Beliau memberikan bantuan makanan kepada 3.000 orang setiap harinya selama berbulan-bulan. Ketika wabah sampar atau pes melanda di kota Milan selama 2 tahun, pada waktu itu tahun 1576 hingga 1578, beliau mengarahkan para imam dan kaum religius untuk menolong mereka. Sementara gubernur dan para pejabat malah meninggalkan kota Milan. Carlos Borromeus saat itu turut melayani pasien-pasien yang menderita sampar, memberikan sakramen orang sakit, dan mempersembahkan sakramen ekaristi di antara para pasien. Carlos Borromeus tidak meninggalkan umatnya yang sedang menderita karena penyakit sampar. Beliau solider dan berbela rasa dengan mereka yang sedang mengalami penderitaan. Beliau memberikan pelayanan dengan sepenuh hatinya, rela berkorban dan berani menanggung resiko dari pelayanan yang dia lakukan. Semua itu dilakukan karena beliau begitu mencintai umatnya. Beliau rela memberikan segala-galanya demi umatnya, karena harus mengeluarkan biaya banyak untuk menolong orang-orang sakit maupun untuk pemakaman, maka keuskupan mempunyai utang yang sangat besar. Sebagai uskup dan sekretaris Vatikan, beliau memang mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang sangat tinggi. Akan tetapi, beliau tetap menggunakan kedudukan dan kekuasaan dengan bijaksana dan dengan penuh kerendahan hati untuk menolong umatnya dan orang lain yang sangat membutuhkannya. Beliau adalah seorang gembala yang baik. Gembala yang baik rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Carlos Borromeus rela memberikan hidupnya bagi kebahagiaan umatnya. Kehadiran dan pelayanan di tengah-tengah para pasien pes membuat beliau akhirnya juga tertular penyakit sampai ia meninggal dunia karena penyakit tersebut pada 3 November 1584. Jenazahnya disemayamkan di Katedral Milano. Pada tanggal 1 November 1610 diadakan upacara resmi pengangkatan Uskup Carlos Borromeus sebagai santo oleh Paulus kelima di gereja Santo Petrus di Roma. Pada saat itu Paulus kelima berkata, "Ia adalah penerus cahaya yang tidak akan sirna, yang akan tetap bersinar bagi gereja yang sangat ia cintai." Semangat Santo Carlos Borromeus sebagai tokoh pembaruan gereja memiliki kepedulian yang begitu besar terhadap orang-orang yang sakit, miskin, dan menderita akibat berbagai macam penindasan yang diperlakukan tidak adil. Sangat selaras dengan semangat Elizabeth Guiters, pendiri kongregasi. Inilah yang menjadi alasan mengapa beliau memilih Santo Carlos Borromeus sebagai pelindung kongregasi dan menamainya sebagai kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carlos Borromeus. Nah, itu tadi adalah kisah Santo Carlos Borromeus. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih, Tuhan memberkati.